Perkenalkan, nama saya Stefani Grisela dari Fakultas Psikologi dengan NIM 80 2022 275. Saya di sini akan membahas sebuah topik, yaitu apakah metode payment cashless menjadi metode pembayaran yang digemari oleh generasi Z? Menuju zaman yang serba digital ini, kita disuguhkan oleh berbagai penemuan dan teknologi baru yang bertujuan untuk mempermudah kehidupan kita, mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan juga ekonomi. Dalam kebutuhan kita sehari-hari, kita dipermudah dengan sebuah teknologi yang diberi nama cashless payment. Cashless payment merupakan transaksi keuangan di mana tidak lagi menggunakan uang kartal atau uang logam sebagai alat pembayarannya, melainkan bisa menggunakan media elektronik seperti handphone, ATM, atau berupa kartu-kartu yang kita kenal sebagai kartu kredit, kartu debit, dan lain sebagainya. Metode cashless payment ini banyak digemari oleh generasi-generasi muda karena mereka dianggap lebih akrab dengan teknologi dan terbiasa untuk mengaplikasikan teknologi di kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian metode ini banyak digunakan karena dianggap lebih praktis, cepat, dan juga aman, di mana penggunaannya kita tidak perlu membawakan dompet atau tas besar lagi. Dan menggunakan cashless payment ini juga kita dapat meminimalisir kehilangan atau kecurian. Jikapun dicuri, payment cashless yang kita punya ini tidak akan mudah digunakan karena dilengkapi dengan PIN keamanan. Menurut data dari kuesioner yang saya sebarkan ke 8 orang teman saya mengatakan bahwa mereka menggemari penggunaan metode cashless payment ini dan juga mereka sering menggunakan cashless payment di kehidupan mereka, di mana mereka, teman-teman ini saya, merupakan anak-anak generasi Z. Sedangkan menurut jurnal internasional mengatakan bahwa payment cashless ini tidak hanya digemari oleh Gen Z saja, melainkan generasi milenial juga turut menyenangi pembayaran tersebut. Mereka, generasi milenial ini, sudah terdiri dari usia produktif sehingga mereka lebih memungkinkan menggunakan cashless payment di kehidupan sehari-hari. Lalu, kesimpulannya, apakah payment cashless ini hanya digunakan oleh generasi Z? Jawabannya adalah tidak. Payment cashless ini digunakan oleh generasi milenial maupun generasi Z, di mana kedua generasi ini sudah memiliki rentang usia yang cukup produktif dan juga akrab dengan teknologi, sehingga merekalah yang menjadi mayoritas pengguna cashless. Di Indonesia sendiri, penggunaan cashless belum begitu maksimal, sehingga berikut beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk memaksimalkan penggunaan cashless. Yang pertama yaitu membantu toko-toko untuk menyediakan pembayaran cashless, karena masih sering ditemukan banyak toko belum menyediakan metode pembayaran ini. Yang kedua yaitu mendorong pemerintah untuk menyediakan fasilitas yang memadai berupa pemasangan wifi di toko-toko maupun tempat umum, karena kendala terbesar cashless adalah jaringan dan koneksi internet. Kemudian yang ketiga, sebagai mahasiswa kita dapat mengedukasi masyarakat untuk menggunakan cashless dan juga membantu mereka agar mereka terbiasa menggunakannya sehingga mereka juga bisa merasakan efek baik dari cashless. Cashless payment ini digunakan untuk mempermudah kehidupan kita, namun di balik kemudahannya akan muncul sebuah perilaku konsumtif di mana kita akan membeli barang yang bukan merupakan kebutuhan kita secara berlebihan. Dilihat dari sisi psikologisnya, setiap perilaku yang dimunculkan akan disebabkan oleh adanya dorongan dari dalam diri seseorang. Dorongan tersebut biasa kita sebut sebagai motivasi, di mana adanya suatu dorongan dari dalam diri individu yang berupa usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Sebenarnya dorongan ini bisa berbentuk positif maupun negatif, tergantung dari dalam individunya sendiri. Namun dalam pemenuhan kebutuhan, kita pun memiliki tahap-tahap tertentu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sesuai dengan teori psikolog yaitu Maslow, menyatakan bahwa kebutuhan seseorang itu harus dimulai dari kebutuhan dasar terlebih dahulu, barulah kita bisa memenuhi tahap kebutuhan berikutnya. Melalui teori Maslow ini juga kita juga bisa mengetahui dan kita juga bisa mempelajari apa yang menjadi skala prioritas kita dan apa yang menjadi kebutuhan terpenting kita terlebih dahulu sebelum kita memenuhi kebutuhan berikutnya. Agar dapat memenuhi kebutuhan kita dengan tepat, maka kita dapat melakukannya dengan cara kontrol diri. Kontrol diri merupakan cara untuk mengontrol, mengendalikan, dan juga mengatur perilaku yang akan dilakukan sehingga kita juga dapat membuat keputusan dengan benar dan juga perilaku dengan benar. Jika kita sudah bisa mengontrol diri kita sendiri, maka kita juga akan bisa mengontrol penggunaan kita dengan teknologi, sehingga kita tidak akan menjadi pengguna yang konsumtif, melainkan menjadi pengguna yang bijaksana dan juga bisa menjadi contoh yang baik di sekitar kita. Sekian dan terima kasih.